makan. Maka kalau begitu memakan daging kurban kita boleh apa enggak? Maka apabila ada orang yang berkurban, dia menitip satu pahatnya, boleh apa tidak? Boleh. Dia bawa kambing, kambingnya gede. Pak Ustadz, kata Ustadz Hashim dari Cepete, makan daging kurbannya boleh. Tolong Pak Panitia, saya minta 4 pahat daging kambing saya dan 13 kantong. Itu bukannya kurban, numpang potong. Bisa dipahami ya? Maka kalau ada orang yang berkurban minta 1 pahanya dengan catatan tidak lebih dari 1/3, boleh apa enggak? Boleh. Dan kemana penyaluran yang terbaik? Ini jadi sumber rujukan. Penyaluran yang terbaik, Quran mengatakan suratnya 22 ayatnya berapa tadi? 28. Wa at'imu, dan berilah makan al-ba'isa, orang-orang yang sangat sengsara, al-fakir, juga orang fakir. Maka kalau Bapak ingin mengikuti ayat ini, berarti kalau begitu penyaluran distribusi hewan kurban baiknya yang sangat membutuhkan. Hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita ilmu yang barokah dan manfaat. Dan dengan wasilah Fatihah semoga kita diterima semua amal ibadah kita, dan semoga hajat kita Allah berikan kemudahan. Al-hadihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suratnya nomor urut yang kelima. Nama suratnya adalah Al-Maidah. Ayatnya ke-27. Ayatnya ke-27, suratnya kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bapak, Ibu yang melihat ayat ini, ada nggak di ayat ini tertulis kata kurban? Ada. Maka ayat ini tertulis kata kurban dengan huruf qaf. Jadi sebenarnya tulisan Indonesianya bukan kaf, bukan ka, tapi tulisannya q, kurban, kurban, dan tulisannya bukan korban, tapi tulisannya dengan huruf U, jadinya kurban. Itu asal katanya korroba, yang berarti dekat. Maka kita beli hewan kurban tujuannya biar kita sama Allah jadi apa? Dekat. Jadi kurban artinya adalah dekat, tulisannya dengan huruf Qaf, dengan huruf Q, kemudian U, kurban. Watlu alaihim, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka. Rasulullah diperintahkan Allah di awal ayat agar menceritakan kepada mereka. Mereka ini bisa berarti kala itu umat Nabi dan sampai saat ini. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Apa ceritanya? Naba'a. Naba'a itu berarti berita atau kisah. Ibnai, tulisannya ibnai,
berarti menuju kepada dua laki-laki dari siapa? Adama, yaitu Nabi Adam, bilhaq, dengan sebenarnya. Berarti Rasulullah di ayat ini diperintahkan menceritakan kisah dua putra Nabi siapa? Adam. Nah, ke depan dulu ya. Dua putra Nabi Adam, nama-namanya nggak ada tulisannya di Quran. Nama-namanya saya baca di tafsir Tobari. Ya, saya dengan tangan ya. Kalau ke atas sedikit namanya Qabil. Kemudian putra yang kedua namanya Habil. Qabil dan apa nih? Habil. Maksudnya apa? Qabil lahir dengan kembaran tidak sejenis, tapi kembarannya perempuan. Dan di muka bumi ini ada loh kembarnya enggak sejenis. Ada enggak? Ada, tapi lain jenis. Maka Qabil lahir kembar dengan sosok wanita. Dan di kemudian hari ini sangat cantik. Dalam sejarah tertulis namanya Ikrimah. Qabil lahir kembar dengan wanita cantik. Di kemudian hari cantik, siapa tadi namanya? Ikrimah. Ini kalau begini Ikrimah. Kemudian lahir berikutnya yaitu Habil, kembar dengan wanita juga yang di kemudian hari tidak secantik Ikrimah, namanya Labuda. Kalau ini kembar dengan siapa tadi? Ikrimah yang cantik. Kalau ini Habil kembar dengan yang tidak secantik Ikrimah, namanya siapa? Labuda. Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahkan anakmu secara ini. Apa nih? Silang. Maka kalau begitu Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan siapa? Ikrimah. Kesini deh. Ini kan kakak, abang, ini adik, dan ini adik, dan ini kakak. Kenapa kok di zaman Nabi Adam pernikahan kakak adik diperbolehkan? Ya sebenarnya sih bukan nggak ada orang. Yang pertama karena perintah Allah. Bener ya? Karena perintah siapa tadi? Allah. Baru kemudian yang kedua karena memang tidak ada manusia lagi kala itu. Maka kemudian Qabil tidak suka Habil menikah dengan saudari perempuannya yang lebih cantik namanya Ikrimah. Dan ini adalah dosa pertama di muka bumi, ketidaksukaannya Habil mendapatkan siapa tadi nih? Ikrimah. Qabil tidak suka Habil mendapatkan Ikrimah. Kalau boleh lebih luasnya, berarti dalam dirinya Qabil ada rasa hasad. Hasad itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya yaitu dengki. Maka dosa pertama di muka bumi adalah apa tadi? Dengki. Dengki itu berarti tidak senang melihat orang senang atau susah melihat orang senang, tapi dia justru malah senang ketika melihat orang susah. Ini adalah namanya apa tadi? Dengki. Ada nggak biar dalam diri kita jauh dari dengki? Ada doanya. Suratnya 59 Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sama-sama yuk. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Berarti ini doa ada 3 Pak. Ke tangan saya dulu. Rabbana ighfir lana, ampuni kami. Berarti kalau kita bilang kami, masuk insya Allah cucu, anak, keluarga, suami, istri. Yang kedua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni juga orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Masuk nggak kerabat yang sudah meninggal? Masuk. Dan yang ketiga, wala taj'al fi qulubina ghilla. Sama-sama ikuti saya bareng-bareng, ghilla. Maka ghilla bahasa Quran artinya dengki. Maka kalau ada yang tanya, dengki itu bahasa Qur'annya disebut juga dengan sebutan apa?
Ghillah. Maka orang yang selalu dengki, nggak pernah merasa senang orang dapat nikmat, dia selalu ada perasaan dengki, maka dia kita sebut orang ghillah, dengki. Maka dosa pertama di muka bumi adalah apa tadi? Dengki. Penyebab kedengkian ini karena ini, Pak. Nih. Penyebab kedengkian ini kepada Habil karena apa nih? Ini jenisnya apa nih? Jenis kelaminnya apa ini? Wanita. Maka kalau begitu, penyebab kedengkian, penyebab fitnah pertama di muka bumi adalah wanita. Makanya banyak orang mengatakan hati-hati dengan 3 fitnah yang di ujungnya huruf ta. Harta, tahta, wanita. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak. Ada apa tidak? Berapa banyak laki-laki yang tersungkur jatuh karena godaan dan rayuan wanita. Tapi berapa banyak pula seorang suami yang sukses berhasil karena support, dukungan, dan doa seorang istri. Maka semakin banyak istrinya yang mendoakan, dadah, terusin lagi ya. Nah, bagaimana Nabi Adam ini menyelesaikan masalah ini? Allah mewahyukan kepada putra-putranya Nabi Adam. Tertulis dalam ayat ini, sama-sama ikuti saya bareng-bareng. Idh qarraba qurbana. Maka kalau begitu putra-putra Nabi Adam ini baik siapa tadi? Qabil dan siapa? Habil, masing-masing mereka berkurban. Bagaimana Ustadz? Tolong lihat ke tangan dulu. Ini petani, ini peternak. Qabil adalah petani, sedangkan Habil adalah peternak. Jadi kesibukan keseharian yang mensuplai makanan Nabi Adam dan keluarganya melalui sayur mayur adalah siapa tadi? Qabil. Sedangkan yang mensuplai daging dan sebagainya adalah siapa? Habil. Maka Qabil berkurban dengan memberikan sayur mayur yang tidak baik. Mungkin kalau boleh saya pandang, memahami saya, pemahaman saya ada sayur mayur yang layu, yang tidak baik. Tapi kalau Habil memberikan kurban dengan domba yang terbaik, maka kemudian yang diterima kurbannya bukannya kurban Qabil, tapi kurbannya Habil. Dari situ kita dapat pahami ada 2. Yang pertama, ternyata kurban itu sudah disyariatkan sejak manusia pertama di muka bumi. Jelas ya semua ya? Kurban itu sebenarnya sudah disyariatkan sejak manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi. Jadi dalam Quran dijelaskan Nabi Adam pun keluarganya diperintahkan untuk kurban, yaitu sejak perintah Allah kepada Nabi Adam, kurbannya Qabil dengan siapa tadi? Habil. Dan dari yang kedua kita bisa pahami kurban kalau pengen diterima, pilihlah hewan kurban yang terbaik, sebagaimana kurbannya Habil memberikan domba yang terbaik. Bapak sini dah, saya bawa kitabnya, nanti memberatkan. Yang ini nih, dari sini sampai sini, kelihatan nggak? Bapak sehat Pak? Pak Zul, kelihatan nggak Pak Zul? Pak Jul, Zulkifli, Pak Zulkifli kan? Kelihatan nggak ini? Dari sini. Nggak, maksud saya tulisannya ada nggak? Wa qad ruwiya Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id qala, Abi Sa'id mengatakan, ishtaraitu kabshan. Sini bareng-bareng. Kabshan. Bareng-bareng. Kabshan. Domba jantan, bahasa Arabnya kabshan. Kalau kambing Jawa, bahasa Arabnya ghanam. Jadi domba sama kambing Jawa bahasa Arabnya beda. Kalau kambing Jawa bahasa Arabnya ghanam, kalau domba jantan apa tadi? Maka Abi Sa'id mengatakan, aku membeli domba jantan. Apa namanya tadi? Kabsyun, kabshan. Kabshan karena ishtara itu, kabshan. Kabsyun. Aku membeli domba jantan, udhuhi bihi, dengan domba ini aku akan
dikorbankan. Berarti Abi Said membeli domba jantan untuk dikorbankan. Fa'ada zibu, tiba-tiba mau dibawa tuh dombanya mau dikorbankan, di tengah jalan diterkam sama serigala. Fa'akhadha aliyah. Nih. Dombaku ininya dimakan. Apanya nih? Pinggul. Apa bahasa Indonesianya lebih enak nih? Bokong. Pokoknya bagian belakang gitu ya. Maka bagian belakangnya dombanya miliknya Abi Said diapakan sama serigala? Dimakan. Maka di tengah jalan dombanya mau dikorbankan tapi diterkam oleh serigala sampai yang dimakan bagian belakangnya. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menanyakan ini boleh nggak kurban dombaku yang sudah dimakan apanya nih? Bagian belakangnya Nabi mengatakan dhahi bihi, kurbankanlah. Berarti panitia masjid kalau ada kiriman sapi, sapinya turun dari truk tiba-tiba lompat kemudian patah kakinya, saya tanya, kurbankan nggak? Nggak, jangan aja, kurbankan nggak? Kurbankan. Karena di awal dia memilih dan membeli hewan kurbannya adalah yang ketika Bapak, karena ini musimnya musim hujan dan biasanya fisik kambing Jawa lebih lemah ketimbang domba, ketika dibawa malam takbiran, mata sebelah kambingnya kok nggak bisa ngelihat. Kemudian konfirmasi kepada penjual atau pembelinya, awalnya sudah ngelihat karena seiring cuaca tiba-tiba ininya nggak bisa ngelihat. Saya tanya, kurbankan nggak? Kurbankan. Bisa dipahami ya, jangan dibikin ribet. Kurbankan karena ini pernah kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuatkan lagi. Wa inna damma la yaqa'u min awwali makanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi. Pertama, sini deh ke saya. Allah menerima sedekah kita sebelum ini sedekah sampai kepada fiyadisail, kepada tangannya peminta atau penerima. Sini ya. Ini tangan orang yang bersedekah. Dia sudah sampai di sisi Allah sedekahnya sebelum diterima. Maka kalau begitu Bapak bersedekah tadi di tromol kan belum sampai ke penerima atau belum dimanfaatkan. Saya tanya, udah Allah terima nggak? Nggak, udah Allah terima nggak? Udah Allah terima. Begitu pula ketika kita sudah membeli hewan kurban dan di kemudian hari karena seiring cuaca dan sebagainya hewannya kemudian sakit, kemudian ada masalah tapi susah untuk mencari penggantinya, saya menyarankan kurbankanlah. Karena awalnya kita membelinya yang terbaik, sebagaimana ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kisah Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Bisa dipahami semuanya ya? Berarti kalau begitu syariat kurban telah dimulai sejak masa manusia pertama. Siapa tadi? Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita semua bisa memberikan yang bukan hanya yang terbaik ya. Kalau buka Quran suratnya Ali Imran ke-392, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak menerima kebaikan sebelum kita mensedekahkan sesuatu yang kita cintai. Makanya kalau beli hewan kurban, pilihlah kita suka sama itu hewan kurbannya. Udah yang terbaik kita suka. Susah Pak? Kita suka sama sesuatu, kita sedekahi. Masya Allah, ini iman orang sungguh luar biasa. Bapak cinta sama sesuatu, Bapak sedekahi. Ibu cinta dengan suami, disedekahi suaminya. Dikurbankan. Bisa dipahami semuanya ya. Makanya saya sering menyampaikan, wahai jamaah kultum taraweh, wahai jamaah taraweh Ramadan. Di bulan Ramadan sedekah yang paling utama adalah sesuatu yang kita cintai. Jamaah depan saya angkat tangan. Ustadz, saya suka dengan sorban Ustadz yang warna krem, yang saat ini Ustadz pakai sekarang. Wah, dia suka sama sorban saya. Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan, sedekah yang paling utama yang kita cintai. Saya kasih nggak?
Makanya saya nyampaikan ini nggak ada jam tangan saya. Nah, jelas ya semuanya ya. Jadi mulai saat ini berikanlah yang kalau panitia masjid menerima barangkali sesuatu yang tidak enak di hati atau jatuh karena ada kasus sapinya patah ketika turun dari apa tadi truk, maka malamnya takbiran, besoknya harapan saya disembeli. Sebagaimana belakangnya dombanya siapa tadi? Abi Said dimakan oleh serigala, tapi Rasul menyuruh untuk diapakan? Dikurbankan. Bisa dipahami semuanya ya. Suratnya 37. Surat berapa tadi? 37. Surat 37 ayatnya 102. Suratnya 37 ayatnya berapa tadi? 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mimpinya Nabi Ibrahim. Sama-sama, mimpinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki istri pertama namanya Saroh. Siapa tadi? Saroh. Kita nyebutnya Siti Sarah. Kemudian menikah dengan yang kedua namanya Hajar. Kita menyebutnya Siti Hajar. Dari pernikahan yang kedua yaitu Siti Hajar, lahirlah sosok Nabi namanya Ismail. Maka di ayat ini yang disebut bunaya ulama sepakat adalah Nabi Ismail. Meskipun di kemudian hari dari pernikahan Saroh. Kalau saya tangan saya begini Saroh, kalau ini Hajar. Dari pernikahan dengan siapa nih? Lahirlah Nabi. Dari Nabi Ismail ini cikal bakal Saudi Arabia. Sampai pada akhirnya lahir sosok Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail ke sini. Bisa dipahami semua ya. Nah, dari pernikahannya dengan lahirlah sosok Nabi namanya Nabi Ishak. Jadi orang-orang Bani Israel mengatakan ini yang disembelih Nabi Ishak. Tapi ditentang oleh ulama yang disembelih bukan Nabi Ishak tapi Nabi Ismail. Dari pernikahan dengan Saroh lahir sosok Nabi namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir pula sosok Nabi namanya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi, jangan ragu, Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak bapaknya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Yusuf adalah cicitnya Nabi siapa? Ibrahim. Maka yang disembelih ini bukanlah Nabi siapa tadi ini? Ishak, tapi Nabi melalui apa Ustadz? Ini Aro. Sini ke saya dulu, bareng-bareng yuk, angkat suaranya ya. Ini Aro. Ke depan ya. Aro. Wahid isnani talata arba'a khomsa sita saba'ah samania. Berapa ini? Hari ke berapa nih? 8. 1 Zulhijjah 28 Mei insya Allah, Rabu 28 Mei 28 Mei 29 30 31 Mei 1 Juni 2 Juni 3 Juni 4 Juni. Harinya Rabu. Hari apa? Hari ini disebut dengan sebutan Tarwiyah. Apa tadi? Tarwiyah itu sebenarnya asal katanya ada pendapat mengatakan dari kata ini Aro. Berarti Tarwiyah itu hari yang ke-8. Berarti malam yang Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu. Semoga yang benar berangkat umroh gratis dapat jamaah ya Allah. Saya ulangi. 8 ini berarti hari Tarwiyah itu asal katanya Aro. Yaitu berarti mimpi.
Apa tadi Makanya saya berpendapat tarwiyah sebenarnya adalah mimpi. Maka malam ke 8 sama-sama malam ke Nabi Ibrahim bermimpi. Kalau mimpinya itu menyembelih, jangan Ismail aja dong, Nabi Ismail. Ya Allah, Ismail megang aja ya itu. Namanya Ismail, astagfirullahaladzim. Ada juga Ibrahim, dipanggilnya Bram. Ibrahim Bram. Juhairiyah, panggilannya Juju. Maryam, panggilannya ya. Ada di Cipete namanya Abdul Razak. Razak, panggilannya. Kalau Fauzan, kalau Hashim, udah puas ya. Nah, berapa tadi nih? Hari keberapa nih? Hari ke-8 disebut hari Maka malam ke-8 Nabi Ibrahim mimpi menyembelih, tapi nggak langsung disembelih. Malam ke-9 namanya Arafah. Apa tadi? Arafah itu artinya mengenal dan mulai tahu kalau ini mimpinya datangnya dari Allah. Dan malam ke-10, malam lebaran, malam takbiran, itu mimpi lagi. Mimpinya Nabi Ibrahim berapa kali kalau begitu? 3 kali. Maka hari Idul Adha tanggal 10. Pak jangan ragu, kalau 1 Syawal Idul Fitri, kalau 10 Zulhijjah, maka 1 Syawal hari raya Idul Fitri, 10 Zulhijjah hari raya, dan hari raya Idul Adha itu disebut juga dengan Yaumun Nahri. Apa tadi? Hari nyembelih. Malamnya berarti Nabi Ibrahim mimpi lagi. Maka kalau ada yang tanya, ada berapa sebenarnya mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail? Sebanyak malam tarwiyah, malam Arafah, malam Nahar. Sama-sama. Malam. Bapak siapa namanya yang muazin tadi? Harul. Nama lengkapnya? Harul Makbul. Mimpi ntar malam nyembelih lehernya Pak Zulkifli. Makanya dari situlah kita pahami dalam buku Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, apa Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan mimpi itu ada 3. Tolong dihafalkan yuk. Mimpi dari Allah sesuatu yang baik, mimpi dari setan sesuatu yang enggak baik, dan mimpi laisa laha hadfun muayyan, mimpi yang enggak punya arti apapun, kita nyebutnya bunga tidur. Sama-sama ya. Mimpi baik datangnya dari Allah. Pokoknya kalau mimpi baik dari siapa tadi? Allah. Mimpi buruk datangnya dari setan, dan mimpi yang enggak punya arti apapun itu sekedar bunga tidur. Apa yang terjadi? Sama-sama yuk. Angkat suaranya Sahih Muslim. Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Inni urituki." Barang-barang. Fil manami salasalayali. Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku mimpi bertemu denganmu selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpiku, malaikat Jibril membawa kotak besar. Isinya kotak besar. Kotak ini ditutupi kain sutra." Sini deh. Saya pakai ilustrasi saya ya. Malaikat Jibril dalam mimpinya Nabi membawa apa tadi? Kotak besar ditutupi dengan kain sutra. Maka Rasul diperintahkan membuka kain sutranya. Ketika dibuka, Rasul ternyata di situ, di dalamnya ada wajah Aisyah. Dan kata malaikat Jibril, "Hadhihi imra'atuka." Ini adalah istrimu. Maka Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal setelah melalui mimpi sebanyak 3 malam. Bapak antar malam tidur di samping istri. Mimpi Pak, dalam mimpi Bapak ada laki-laki bawa kotak besar, ditutupi kain sutra, disuruh buka. Pas Bapak buka, ternyata ada wajah wanita cantik yang dulunya pernah ada di hati Bapak ketika SMA, dan dia sudah single parent, kata ini. Itu mimpi dari siapa? Kok Bapak nggak jawab sih? Itu mimpi dari siapa? Dari Allah. Ini yang dari Allah kayaknya pengen nikah lagi dia. Ya berarti kalau begitu nggak semua mimpi datangnya dari
Allah, tapi umumnya mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Sama-sama. Umumnya mimpi seorang nabi adalah apa tadi? Dan pada akhirnya singkat cerita, Nabi Ismail dibaringkan di atas pelipisnya. 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini jabin nih. Apa nih jabin? Sini Pak. Ini apa nih? Jabin. Maka kemudian Nabi Ismail kepalanya diletakkan di atas pelipis. Ini umpama balok untuk memudahkan menyembelihnya. Maka kepalanya Nabi Ismail diletakkan pelipisnya di atas balok. Begini. Bisa dipahami ya? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Makanya kalau begitu, kita kalau menyembelih hewan kurban, maka letakkanlah pelipisnya kambing dan hadapkan ke arah kiblat, umpama kiblat ke sana. Maka kepala siapa nih? Jangan bilang kambing dong. Kepala siapa nih? Pak siapa namanya Pak? Pak siapa namanya Pak? Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Semoga berkah rezekinya ya Allah. Pak Muhyiddin kepala siapa nih? Ada jenazah sudah? Sudah jalan. Nah, terusin nggak nih? Jadi sholat di sini? Oh nggak jadi. Nah, bukan kepala jenazah ini Pak. Ini kepala saya masih hidup ya Allah. Pak Muhyiddin, kalau Pak Muhyiddin nyembelih kambing, kepalanya hadapkan ke arah kiblat. Dan apa yang terjadi? Pak, sama-sama ya. Sama-sama ya. Rasulullah turun dari mimbar, kemudian disodorkan domba, dan beliau menyembelihnya, baca begini. Sama-sama. Ini ucapan Rasul ketika menyembelih. Yuk bareng-bareng. Bismillahi wallahu akbar. Ada wawunya. Ulangi. Jadi kalau gitu sebenarnya menyembelih hewan kurban cukup dengan Bismillahi wallahu akbar, dan Nabi mengatakan haza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Aku niatkan domba ini untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Sama-sama. Ini domba aku niatkan untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Jadi Nabi satu kambing diniatkan untuk dirinya dan untuk umatnya yang belum kurban. 2. Fokus dulu ya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. 3 sini yuk. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi satu kambing diniatkan. 3 buat diri Rasulullah, keluarganya Rasulullah, umatnya. Kalau begitu kurban buat orang yang udah meninggal boleh nggak? Nggak, jangan ragu ya. Yang pertama, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Bismillahi wallahu akbar. Haza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Kambing ini aku niatkan untukku dan untuk umatku yang belum umatnya Nabi Muhammad umum. Baik yang, jangan ragu, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Saya niatkan ini kambing dari Nabi Muhammad, dari keluarganya Nabi. Keluarga Nabi Muhammad umum apa enggak? Umum apa enggak? Baik yang masih maupun yang sudah. Maka kalau boleh saya sarankan, bapak berkurban untuk babaknya lagi. Itu Betawi cepet. Kurban buat orang tua yang sudah. Kalau boleh saya sarankan, ikut sertakan sama kita yang masih hidup. Nyambung nggak semuanya nih? Nabi Muhammad kala itu beliau masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Pak Muhyiddin? Ya Allah, beliau berangkat umroh, semoga ya Allah.
Pak Muhyiddin, Nabi Muhammad menyembelih masih hidup nggak? Diniatkan buat keluarganya juga. Maka kalau boleh saya menyarankan Bapak niatkan hewan kurban buat keluarga yang sudah, tapi disertai, diikut sertakan sama kita yang masih hidup. Maka kalau gitu, saya memahami ini kurban buat orang yang sudah hukumnya, apalagi menyertakan diri kita yang masih hidup. Maka kita niatkan ini kambing buat babaknya kita, buat keluarga kita, dan buat babaknya kita. Maka babaknya itu yang sudah meninggal masuk ke situ. Tapi Nabi mengikut sertakan dirinya. Maka kalau saya boleh sarankan, silakan kurban buat orang yang sudah meninggal. Lebih baik lagi disertakan sama kita yang masih hidup. Bisa dipahami semuanya? Bisa enggak? Terakhir, sebentar. Boleh enggak makan daging kurban? Suratnya 22. Berapa kata tadi? Hukum makan daging kurban. Berapa? Surat berapa tadi? 22, ayatnya 28. Silakan yang insya Allah jadi panitia kurban, ayat ini dipakai di ujung Pak. Di ujung surat ke-28. Maaf, surat ke-22 Al-Hajj ayat berapa tadi? 28. Ikuti saya sama-sama. Fakulu minha. Ke depan dulu. Kulu itu apa? Sini dulu. Kulu itu apa? Makan. Maka kalau begitu, memakan daging kurban kita boleh apa enggak? Maka apabila ada orang yang berkurban, dia menitip satu pahatnya, boleh apa tidak? Boleh. Dia bawa kambing, kambingnya gede. Pak Ustadz, kata Ustadz Hashim dari Cepete, makan daging kurbannya boleh. Tolong Pak Panitia, saya minta 4 pahat daging kambing saya dan 13 kantong. Itu bukannya kurban, numpang potong. Bisa dipahami ya? Maka kalau ada orang yang berkurban minta 1 pahatnya dengan catatan tidak lebih dari 1/3, boleh apa enggak? Boleh. Dan kemana penyaluran yang terbaik? Ini jadi sumber rujukan. Penyaluran yang terbaik, Quran mengatakan suratnya 22 ayatnya berapa tadi? 28. Wa at'imu, dan berilah makan al-ba'isa, orang-orang yang sangat sengsara, al-fakir, juga orang fakir. Maka kalau Bapak ingin mengikuti ayat ini, berarti kalau begitu penyaluran distribusi hewan kurban baiknya yang sangat membutuhkan. Namanya ba'is. Apa namanya? Pakai sin. Ba'is. Faiz. Ba. Pak Zul, coba ulangi Pak Zulkifli. Yang sangat, oh ada ibu-ibu yang sangat namanya tadi alba. Nah, kalau di sini penyalurannya gimana caranya? Kupon RT, maka saya sarankan pilihlah al-ba'is, yang sangat sengsara membutuhkan, al-fakir, yang fakir. Apa bedanya fakir sama miskin? Kalau miskin punya penghasilan enggak mencukupi, tapi kalau fakir boro-boro punya penghasilan. Apa tuh? Selain kalimat boro-boro apa? Kalau miskin punya penghasilan enggak mencukupi, kalau fakir boro-boro punya penghasilan, apa tuh maksudnya itu? Boro-boro maksudnya gimana tuh? Kalau miskin punya penghasilan enggak mencukupi, kalau fakir nggak punya penghasilan, berarti sangat rendah. Maka kalau begitu penyalurannya, kalau menurut ayat ini, yaitu pilihlah yang sangat membutuhkan. Tapi Rasul mengatakan, iza tabakta maraqah fa aksir ma'aha. Kalau kalian masak daging, banyakilah kuahnya, berikan ke tangga. Dari situ kita pahami, sebelum sama yang jauh, utamakan sama yang terdekat. Kenapa? Kalau sedekah sama yang jauh itu hanya pahala sedekah. Kalau sedekah sama yang terdekat, nih nambah pahala sedekah dan memperkuat silaturahim.
Maka jangan pilih yang jauh dulu, usahakan yang terdekat dulu, gitu ya. Jadi boleh nggak minta? Nggak, jangan ragu dong. Boleh nggak minta daging? Nah sekarang nawar ketika beli kambing, beli hewan kurban, nawar, boleh nggak dalam Islam? Suratnya ke 108 Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli li rabbika. Pas ini Pak. Ini namanya nahar nih. Nun ha ro. Ini nih. Namanya nahrun. Kalau saya bilangnya lek-lekan. Ini jakun, ini nahrun. Apa nih? Ya, apa bahasa Indonesianya nih? Bukan lek-lekan, bahasa Betawi. Ujung leher, ya. Maka kalau kita pahami di ayat ini nggak ada kata kurban. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu, dan setelah salat kita berkurban. Maka kurban disembelihnya setelah salat, kecuali sini sama-sama, kurban baiknya disembelih setelah, kecuali karena kambingnya yang datang banyak, 40-an, sapinya juga belasan bahkan puluhan, khawatir kalau disembelih nggak cukup waktu sampai hari Jumat, sampai sholat Jumat, maka boleh ditunda setelah Jumat atau besoknya, karena kondisi zurufnya. Bisa dipahami ya? Dan insya Allah jika tidak, oh jam 1 tuh. Cukup? Bisa ngatur Allah enggak? Enggak. Ngatur Ustadz? Enggak, bareng-bareng gak enak ya. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustadz? Terusin gak nih? Sampai mana tadi tuh? Saya lupa tuh. Jadi kalau insya Allah Lebaran Idul Adhanya hari, karena banyak kambing yang datang, yang dikurbankan dan banyak sapi, saya memahaminya boleh setelah Jumat atau besok. Tapi saya menyarankan setelah sholat apa tadi Jum? Tapi kalau umpama diperkirakan biasa, kita pending dulu jam 11, kita harus ikuti sunnahnya setelah sholat Idul Adha, silakan. Setelah Jumat diteruskan, boleh apa enggak? Boleh, tapi yang paling afdal setelah sholat Idul, dan mendatangi sholat Idul Adha, kita baiknya jangan, enggak Pak, kalau begini minum, kalau begini makan. Mendatangi sholat Idul Adha baiknya kita enggak, juga enggak. Mulai kapan Ustaz? Mulainya azan subuh. Kalau udah azan subuh, kita jangan ada yang masuk dah. Kita bertakbiran, datengin Lebaran, sholat Id. Setelah khotib turun dari apa nih? Mimbar, barulah kita ngapain? Dan kalau Bapak ingin ikuti sunnah Nabi, gimana Ustaz? Nabi langsung nyembelih. Dan setelah itu, beliau langsung memasak dagingnya dan menyantap. Maka santapan daging kurban itu yang paling enak, paling nikmat, karena kita belum makan apapun dari sejak azan. Tapi nungguin panitia kurban bawain daging ke rumah kita lama. Maka boleh makan daging apapun, makanan apapun. Bisa dipahami ya? Dah, fasholli li rabbika. Maka dari situlah ulama mengatakan syariat kurban ada di Quran surat Al-Kautsar. Dan ulama sepakat, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan jumhur kebanyakan mengatakan sunnah kecuali satu mazhab, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi menghukumi kurban bukan lagi sunnah, tapi hukumnya. Jadi kalau ada yang tanya siapa imam yang mewajibkan kurban, namanya Imam Hanafi, tapi kebanyakan umumnya kata Bapak Ari, Pak Hari, Pak Zulfikar, Pak Ustadz
Maliki, kalau tanah saya di Menteng laku 100 meter, semeternya 10 juta. 100 meter tanahnya, 1 meter 10 juta, berapa tuh? Di Menteng 10 juta ada? Ya pokoknya umpama 10 juta dulu. Ya, berapa tanahnya? Apa yang terjadi Ustadz? Kalau tanah saya di Menteng laku 100 meter dengan harga semeternya 1 juta, berapa tadi? 10 juta, maka apabila laku saya akan berkurban. Maka saya akan berkurban seekor. Nggak, jangan ragu, kambing apa sapi nih? Maka saya akan berkurban seekor sapi, sapinya limosin. Masya Allah, beratnya 600 kilo. Berapa harganya Ustadz? 45 juta sampai 50 jutaan. Kok tahu sih Ustadz? Karena saya tiap tahun alhamdulillah jualan hewan kurban. Tapi dari Masjid Bakri belum pernah ada yang beli sama saya. Alhamdulillah sapi saya sudah laku 16 ekor. Tapi yang beli dari jamaah lain. Udah bisa dipahami semuanya ya. Apa yang terjadi? Ternyata kata Pak Ustadz Maliki, Pak Zulfikar, ternyata tanahnya laku seharga 1 M. Maka kurban bukan lagi sunnah, wajib, karena dia sudah bukan najar, nazar. Jadi kalau ditanya kurban sunnah apa wajib? Enggak, umumnya akan menjadi kalau nazar. Masya Allah. Pak Zulfikar, Pak Ustadz Maliki, Pak Ustadz Arif, belum lama ada yang beli kambing saya. 3.600.000 ditransfernya 4.600.000. Lebih berapa tuh? Pak, mohon maaf ini salah Pak, kelebihan 1 juta saya balikin, minta nomor rekening. Oh enggak Pak Ustadz, sengaja emang saya lebihkan 1 juta buat Pak Ustadz dan keluarga. Masya Allah. Apa di hati saya? Ini baru jamaah pengajian saya. Masya Allah. Nah gitu ya, pilih yang terbaik, barangnya kita cintai, dan boleh untuk menawar hewan kurbannya. Ustadz, boleh nggak kita motong kuku lewat dari 1 Zulhijjah? 1. Boleh nggak kita motong kuku lewat dari 1 Zul? Yang kedua, boleh nggak panitia kurban menjual kulit kurbannya? Dan kapan mulai takbiran hari raya Idul Adha? Next, insya Allah to be continue. Saya bawakan tema ini, itu umumnya beberapa kali pertemuan. Saya belum bahas keutamaan 10 Zulhijjah. Saya belum bahas jual kulit. Banyak yang takut jual kulit. Pak, ingat, yang kurban jangan jual kulit. Sama-sama, yang bukan korban, kurban, yang jangan jual. Kalau panitia masjid, kulitnya kambing ada 40, kulitnya sapi ada 17, dijual dan uangnya dibagikan buat duafa, boleh apa tidak? Maka konteks hadisnya yang nggak boleh itu yang kurban. Tapi boleh nggak panitia kurban ngambil menikmati daging kurbannya? Insya Allah lain waktu ya. Semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bilang semangat ibadah, bilang yuk sama-sama yuk sama-sama bareng-bareng. Semangat berkurban yang terbaik, insya Allah. Semangat puasa sunnah Zulhijjah. Nah, semoga ada kelebihan rezeki kita bisa berikan kepada Allah untuk Allah yang terbaik. Dan niatkan kurban buat babaknya yang udah meninggal. Semoga Allah berkahi alam kubur mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.